Shalom Ibu, Bapak, Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Pada tayangan yang lalu dengan tema Ada Apa dalam Gereja Santo Andreas Malang, saya salah menyebut tanggal. Seharusnya tanggal 10 September tahun 2000. Sedangkan di situ saya sebut 7 September. Jadi mohon maaf, sekarang sudah saya perbaiki. Nah, untuk kali ini terjadinya tahun 1994 Desember 94. Waktu itu anak saya yang kedua bilang sama saya, "Mah, sebentar lagi mau ulang tahun. Sudah beli baju belum?" Saya bilang sama anak saya, "Kamu doa deh, ya. Kamu tahu papa nggak punya uang, mama juga uangnya cukup hanya untuk kamu sekolah sama kokomu sekolah, ya, untuk makan sehari-hari. Jadi nggak ada lah beli-beli baju dan sebagainya." Dia bilang, "Ya mama lah yang berdoa." Ya. Saya didorong masuk ke kamar, suruh berdoa. Itu saya ingat sekali tanggal 19 Desember tahun 94. Akhirnya saya berlutut, berdoa kepada Tuhan. Saya nggak minta baju doanya. Saya cuma bilang, "Tuhan, tolong firman-Mu apa yang hendak saya sampaikan nanti tanggal 5 Januari saya diutus oleh Romo, ya, Romonya saat ini sudah pulang ke rumah Bapak. Saya diutus oleh Romo untuk membawakan renungan dalam suatu okumen pada perayaan Natal dan Tahun Baru." Jadi saya minta sama Tuhan, firman-Mu apa? Saya nggak minta baju untuk anak saya. Ya. Lalu dalam hati saya ada terbersit atau ada suara hati yang mengatakan, "Kamu nggak minta baju." Saya kaget, baru saya ingat, oh iya, saya kan didorong masuk ke kamar untuk berdoa minta baju buat anak-anak saya. Saya bilang lagi, "Iya Tuhan, untuk anak-anak saya. Saya minta baju buat anak-anak." Ketika saya mau amin, mau bikin tanda salib, ada telepon bunyi. Anak saya bilang, "Ma, ada telepon." Ya, saya bikin tanda salib dulu, lalu saya bilang, "Ya coba diangkat." Anak saya angkat, "Ini dari ibu itu, tante itu." Saya angkat. Ketika saya angkat, dari suara seorang ibu yang mengatakan, "Bu Edi, saya minta maaf." "Hah? Emang salah apa, Bu?" Saya bilang, "Ya pokoknya saya minta maaf dulu dah." Ya saya nggak tahu apa yang harus dimaafkan, saya bilang gitu kan. Ibu kan nggak salah. "Bukan, begini, saya mau ngasih baju buat anak-anak ibu," katanya. "Kan anak ibu 2 laki semua kan?" "Iya," saya bilang gitu. "Ya ini ada 2 setel ya buat anak-anak ibu. Tapi mohon maaf, saya sekali lagi minta maaf karena baju ini adalah baju bekas." Langsung saya bilang, "Terima kasih Ibu." Ya. Saya bilang terima kasih. Apapun yang dikasih, ya saya terima kasih. Ya. Udah, datanglah itu pembantu rumah tangga bawa bingkisan. Saya terima, saya bawa masuk ke kamar, saya nggak bilang sama anak-anak saya mau buka dulu seperti apa baju bekasnya. Ya, ya selama hidup sampai saat itu saya belum pernah memberikan kepada anak baju bekas. Lalu saya buka, saya kaget. Katanya baju bekas, tapi ini
seperti baju baru, benar-benar baju. Labelnya masih ada, ya. Celana panjang, jeans, bajunya kotak-kotak, warnanya biru, bagus, tangan panjang. 2 setel buat anak saya. Karena bajunya begitu bagus dan saya sendiri juga nggak mengira itu baju bekas, maka saya bilang sama anak-anak saya, nih kamu dapat bingkisan, ya, bukan hanya untuk yang ulang tahun, tapi rupanya nih hadiah Natal dari Tuhan, saya bilang gitu. Lalu mereka tuh, terutama anak saya yang gede bilang, nah ini yang aku kepengin mama, ini aku kepengin. Saya hanya diam, lalu saya masuk lagi ke kamar, saya berlutut, saya mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau begitu baik Tuhan. Kembali lagi suara hati bertanya kepada saya, kamu gak minta baju? Lah kan udah dikasih baju buat anak-anak. Saya bilang, kan sudah Tuhan, buat kamu. Buat saya. Oh, saya mintanya firman Tuhan. Sekali lagi, baju buat kamu. Ya sudahlah, terserah Tuhan, saya bilang. Yang penting saya mengucap syukur dan terima kasih. Saya nggak tahu ya firmannya apa. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Akhirnya saya selesai berdoa. Saya sudah terima kasih. Saya keluar dari kamar. Datanglah pembantu itu lagi. Bawa bingkisan lagi. Baru telepon berbunyi. Saya angkat, kedengeran suara ibu lagi. Dia bilang apa? Bu, itu baju 1 setel jas buat ibu, ya, buat pelayanan. Itu baru Bu, baru saja saya beli. Nih baru bayar Bu, buat ibu. Saya bingung, saya cuma diem, saya bilang terima kasih ibu. Yang ngasih baju itu sampai sekarang masih ada dan masih sehat. Ya. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Dan bukan hanya 1 setel jas buat saya, tetapi ada 1 kemeja tangan panjang batik untuk suami saya. Tuhan begitu baik, rupanya biar semua rata mendapatkan hadiah dari Dia. Sungguh luar biasa. Saat itu saya terinspirasi oleh firman Tuhan Roma 8 ayat 28 yang mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Ketika saya mulai mengalami pertobatan, saya mulai merasakan betapa Tuhan itu sungguh hidup, Tuhan itu ada. Saya berjanji dalam diri saya mau mengasihi Tuhan Yesus. Saya mau mengasihi Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Nah di sini Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya mengasihi Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya terpanggil untuk merasakan kuasa Tuhan. Saya terpanggil untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus itu sungguh hidup. Itu gak mudah. Lewat segala peristiwa yang juga menyakitkan hati saya, pikiran saya, hidup saya. Namun karena saya terpanggil dan mau, dan tentunya karena kuasa Roh Kudus yang memampukan itu semua agar saya boleh mengalami kasih Tuhan. Maka sesuai rencananya di dalam hidup mengalami penderitaan dan sebagainya, saya selalu kuat karena kuasa Roh Kudus yang memampukan saya. Siapalah saya?
Saya orang lemah, saya orang yang sungguh-sungguh tidak mampu, namun kuasa Roh Kudus selalu memampukan. Ya. Disitulah saya selalu ingat, aku mengasihi Engkau Yesus, aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ibu, bapak, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini Tuhan Yesus yang hidup. Tuhan Yesus akan mencurahkan berkat bagi kita semua. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda, berkat Tuhan turun atas kita, atas keluarga kita, atas usaha dan pekerjaan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.